Selamat berjumpa kembali dalam video belajar P1CV dalam mata pelajaran Matematika Peminatan di kelas 12. Apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar. Topik besar kita adalah limit fungsi. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari limit fungsi trigonometri dan pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalaminya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Baik, langkah umum penyelesaian limit fungsi trigonometri itu adalah kita substitusikan nilai x sama dengan a ke fx. Jika bentuknya tak tentu, maka fx harus kita uraikan. Dan jika hasilnya bentuk tertentu, maka itu nilai limitnya. Pada video sebelumnya itu selalu nilainya bentuk tertentu. Nah, bagaimana kalau sekarang nilainya bentuk tak tentu? Misalnya, limit x per sin x untuk x mendekati 0. Kalau ini kita ganti 0 per sin 0, ini 0 per 0. Bentuknya tak tentu. Nah, menurut sifat limit, ini ada 4 sifat limit. Maka limit x per sin x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Ataupun limit sin x per x untuk x sama dengan 0 sama dengan 1. Yang kedua, limit tangen x per x untuk x sama dengan 0 sama dengan 1. Atau limit tangen x per x untuk x sama dengan 0 sama dengan 1. Intinya ini harus sama. Penyebut, pembilang dan penyebut nilainya harus sama. Perhatikan contoh berikut. Ini ada 6 soal. Tentukan nilai dari A, B, C, D, E, F. Kita mulai dari bagian A. Limit sin 2x per 3x. Kita harus samakan koefisien sin x dengan penyebutnya. Maka untuk menyamakannya kita kalikan dengan 2x per x. Ini letaknya kita pindahkan. Maka sewaktu kita pindahkan limit 2x per 2x, limit sin 2x per 2x untuk x mendekati 0. Nah, x dengan x ini mati, maka hasilnya adalah ini nilai limitnya adalah 1, ini nilainya adalah 2 per 3. 1 kali 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Maka nilainya adalah 2 per 3. Bagian B, limit 5x per 3 sin 3x untuk x mendekati 0. Ini harus kita samakan, koefisien sin x adalah 3x. Maka ini kita kalikan 3x per 3x. Letak ini kita uraikan atau kita pertukarkan. 3x kita letakkan di sini dan 5x kita letakkan di sini. Maka hasilnya menjadi 1/3 kali 3x per sin 3x kali 5x per 3x untuk x mendekati 0. Ini nilainya 1/3. Ini nilainya 1, ini nilainya 5/3. Maka jawabannya adalah 5/9. Bagian C, limit 4 tangen 5x per 3x untuk x mendekati 0. Maka 4 tetap, ini kita kalikan dengan 5x per 5x. 5x dengan 3x kita pertukarkan sehingga bentuknya menjadi 4 tangen 5x per 5x kali 5x per 3x. Maka hasilnya adalah 4 kali 1 kali 5/3. Maka hasilnya adalah 20/3 sama dengan 62/3. Bagian D, limit 2x per tangen 4x. Ini tangen 4x, maka kita kalikan 4x per 4x. Letaknya kita pertukarkan sehingga bentuknya menjadi limit 4x per tangen 4x kali 2x per 4x. Maka hasilnya adalah 1 kali 2/4 sama dengan setengah. Yang selanjutnya, limit 2 sin 5x per tangen 2x untuk x mendekati 0. Ini dulu karena ada 2, ada nilai sin dan ada nilai tangen. Kita kalikan dulu untuk tangen 2x per 2x untuk sinus 5x per 5x. Letaknya kita pertukarkan. Ini 5x kita pertukarkan dengan 2x dan 2x kita pertukarkan dengan 5x. Maka inilah hasilnya. 2 sin 5x per 5x. Kemudian 2x per tangen 2x, 5x per 2x. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 kali 1 kali 5 per 2 sama dengan 5. Limit 3 kali tangen 4x per sin 6x untuk x mendekati 0. Maka menjadi limit 3 tangen 4x per sin 6x. Ini 4x kalikan 4x per 4x. Ini 6x kalikan 6x per 6x.
per 4x ini kita buat di bawah tangan 4x. Dan 6x kita buat di pembilang 6x per sin 6x. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 1 kali 1 kali 4 per 6. 3 dengan 6 bisa dibagi 2, 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2. Begitulah menyelesaikan limit-limit fungsi trigonometri. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari limit 2 kurang 2 cos 2x per x kuadrat. 2 kurang 2 cos 2x per x kuadrat. Kalau kita substitusi langsung, 2 kali 0, 0. Cos 0 adalah 1. 2 kali 1, 2. 2 kurang 2, 0. 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka kita harus mencari jalan untuk menyelesaikannya. Maka untuk menyelesaikannya, ingat rumus 2 cos 2x, ini cos ya, cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Oleh karena itu 2 kita faktorkan sehingga bentuknya 1 kurang cos 2x. 1 kurang cos 2x, cos 2x tadi kita uraikan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Kita buka kurungnya menjadi 1 kurang 1, negatif kali negatif positif 2 sin kuadrat x. 1 dengan 1 mati sehingga yang tinggal 2 sin kuadrat x. 2 kali 2, 4 sin kuadrat x. Ingat sifat limit, ini bisa kita keluarkan. 4 bisa kita buat sebagai koefisien, maka menjadi limit sin x per x pangkat 2 untuk x mendekati 0. Maka hasilnya adalah 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, tentukan nilai dari limit 1 kurang sin x per x kurang setengah pi untuk x mendekati setengah pi. Kalau kita substitusi, sin setengah pi adalah sin 90 derajat 1. 1 kurang 1, 0. Setengah pi kurang setengah pi itu 0. Maka bentuknya adalah 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka untuk menyelesaikannya, perhatikan. Nah, karena ini x mendekati setengah, kita misalkan dulu y sama dengan x kurang setengah pi. Kalau y sama dengan x kurang setengah pi, maka atau x mendekati setengah pi. Akibatnya y mendekati 0. Karena di sini tadi x mendekati setengah pi, maka seandainya ini setengah pi kurang setengah pi, maka nilai y ini adalah mendekati 0. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis limit 1 kurang sin x per x kurang setengah pi untuk x mendekati setengah pi sama dengan limit 1 kurang sin. Tadi x itu adalah y itu adalah y sama dengan x kurang setengah pi. Maka x itu adalah y tambah setengah pi. Maka ini dia y tambah setengah pi atau setengah pi tambah y per y. Nah, bentuk sin setengah pi tambah y, ingat identitas trigonometri, sin y tambah 90 derajat itu sama dengan cos y. Maka sin setengah pi tambah y itu sama dengan cos y. Sehingga bentuknya 1 kurang cos y per y. Ingat tadi lagi sifat adalah cos 2y. Cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti kalau ini cos y berarti 1 kurang sin kuadrat setengah y. 1 kurang 1, 0. Maka ini hasilnya nanti 2 sin kuadrat setengah y per y. Setelah itu, kita lihat sifatnya ini 2. Maka ini y per 4. Dari mana y per 4? Karena kita munculkan setengah y kuadrat. Setengah y kuadrat berarti ini 1/4. Bagaimana hilang 1/4? Ini dikali 4. Bagaimana hilang y kuadrat? Karena ini hanya koefisien 1 dikali y. Maka ini hasilnya 2 kali, ini nilainya 1 dikali y per 4. Setelah disubstitusi y 0 per 4, maka nilainya adalah 0. Contoh yang keempat, tentukan nilai dari limit sin x tambah h kurang sin x per h. Nah, ini adalah rumus untuk membuktikan turunan nantinya. Jadi perhatikan, yang pertama dulu ingat sin a tambah sin b adalah 2 sin setengah a tambah b. Ini dikali cos setengah a kurang b. Ini rumusnya ya. Berarti ini 2 setengah
X tambah H tambah X kali sin setengah X tambah H kurang X. Ini yang kedua kita pakai. Kalau ini dikurang, ya, kalau dikurang berarti ini menjadi 2 cos. Ini berarti X tambah X 2X kali setengah tinggal X. Setengah kali H setengah H. Sin X kurang X 0, berarti ini tinggal H setengah H. Setelah itu bentuknya menjadi 2 cos X tambah setengah H sin setengah H. Berarti ini 2 dengan 2 mati. Ini cos X tambah setengah H. Ini bentuknya menjadi sin setengah H per setengah H. Sin setengah H per setengah itu nilainya 1. Maka setelah kita substitusi setengah kali 0 adalah 0. Maka hasilnya adalah cos X. Nah, untuk menyelesaikan lebih mudah limit trigonometri, ada beberapa rumus cepat untuk menentukan nilainya. Misalnya limit sin AX per BX ini atau AX per sin BX itu A per B. Limit tangen AX per BX atau limit AX per tangen BX itu adalah A per B. Limit sin AX per sin BX atau limit tangen AX per tangen BX itu juga A per B. Jadi koefisiennya diambil. Limit sin AX per tangen BX sama dengan limit tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Perhatikan contoh 1 tadi, Ibu jadikan contoh 5. Dengan menggunakan rumus ini, bisa kita tentukan langsung nilainya. Berarti nilainya adalah 2 per 3. Bagian B, 5 kali 3 per 3. Ini nilainya 5 per 3, ini kali 1 per 3. Berarti 5 per 9. Ini nilainya 4 kali 5 per 3 atau 20 per 3. Ini nilainya 2 per 4 atau setengah. Ini nilainya 2 kali 5 per 2 sama dengan 5. Dan terakhir adalah ini 3 kali 4 per 6 sama dengan 2. Demikianlah penjelasan tentang limit fungsi trigonometri. Silakan anak-anak kami dipelajari lebih dalam lagi. Dan jangan lupa ada tugas di Google Classroom, silakan dipelajari dan dikerjakan. Dan materi kita selanjutnya adalah limit fungsi di tak hingga. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal-soal. Sampai jumpa di video selanjutnya.